Shalom, Shalom. 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 Semua bersuka cita pagi hari ini. Kita akan masuk bulan, sekarang udah bulan Maret ya. Semua karena kasih Tuhan. Semua sehat, semua diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Pagi hari ini Tuhan, kami datang di dalam rumah-Mu dengan penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih sebab Tuhan teramat sangat baik kepada kami. Pagi hari ini kami bawa hidup kami, segenap hati kami, pujian dan penyembahan kami yang terbaik untuk kami persembahkan kepadamu. Berkati pada kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami, mengurapi kami semua, memberi kami kekuatan, berikan kami sukacita untuk kami bersorak-sorai di hadapan-Mu. Allah Roh Kudus pimpin kami semua, Allah Roh Kudus menguasai kami semua. Terima kasih, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami semua siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Allah Bapa.
Panggil dia Bapa.
Mari semuanya saya undang bangkit berdiri.
bangga miliki Engkau Allah yang besar. Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Biarlah tangan-Mu selalu menggandeng kami. Tangan-Mu memulihkan kami melewati tahun 2022 bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami anak-anak-Mu siap memuji nama-Mu. Yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan. Amin. Katakan. Amin. Siap memuji nama Tuhan. Engkau Tuhan kita besar. Dia yang layak dipuji disembah. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, besarlah kuasanya. Amat berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita,
Silakan duduk saudara, Tuhan memberkati. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Percayalah bahwa Dialah Tuhan satu-satunya pengharapan kita. Dialah satu-satunya sumber pertolongan kita. Dialah satu-satunya sumber kesembuhan kita. Dialah satu-satunya sumber pemulihan kita. Jangan takut, jangan gentar. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu untuk melewati tahun 2022 ini bersama dengan Tuhan. Jangan tawar hati, jangan ragu. Ingat, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Asal kita tetap percaya, kita bersandar pada Tuhan. Sekalipun dunia perang, dunia bergejolak, harga-harga akan naik, atau virus-virus semakin mematikan, tapi Tuhan masih pegang kendali. Dan Tuhan buat perbedaan anak-anak Tuhan yang bersandar percaya dengan anak-anak dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menolong kami. Engkau selalu menggandeng tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sama-sama katakan dengan imanmu, satu-satunya, satu-satunya yang kubandangkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, tak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan
Engkau yang kami percaya Tuhan. Tuhan, Tuhan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan memulihkan. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan memberkati kami Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan memulihkan. Kita berikan kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami mempercayai Engkau sepenuhnya Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau yang menjadi penyembuh kami, Engkau yang memulihkan keadaan kami yang letih lesu, Engkau yang membangkitkan roh kami yang mulai lesu untuk tetap menyala-nyala. Karena kami punya pengharapan kepada Allah kami yang hidup, yang sanggup memulihkan keadaan kami, memulihkan keterbatasan kami. Engkau Allah yang tidak terbatas. Kami yang terbatas ini Tuhan, mampu Engkau melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu, Engkau yang bekerja, kuasa-Mu bekerja atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, pakai mulut lidah hamba-Mu sesuai apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Hamba-Mu saat ini menundukkan diri, hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini Tuhan, Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu di tempat ini. Setiap kami yang mendengar, kami dapat mengerti, memahami, bahkan kami melakukan di dalam hidup kami, sehingga kuasa firman benar-benar terjadi di dalam hidup kami dan memulihkan keadaan kami Tuhan. Jamah setiap hati kami, lembutkan. Biarlah hati kami menjadi seperti tanah yang subur, yang siap ditabur benih, sehingga benih itu bertumbuh bahkan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami terima firman-Mu dan kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi berikan kemuliaan untuk Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Kristus. Apa kabar warga kerajaan Allah? Luar biasa. Saudara, ada dua hal, ada dua kata yang mau saya sampaikan pagi hari ini, yaitu pasrah dan berserah. Sudah sering mendengar kata pasrah? Sering ya? Sudah sering juga mendengar kata berserah? Sering ya? Pasrah itu artinya kata-kata pasif yang artinya karena sudah tidak mampu lagi, sudah tidak berdaya, sehingga pasrah dan tidak ada tindakan apa-apa. Menyerah, pasrah. Tapi kalau berserah itu kata aktif. Berserah itu menyerahkan segala sesuatunya itu dengan iman, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang kita tidak mampu. Keterbatasan kita itu akan diselesaikan oleh Allah yang tidak pernah terbatas. Saudara pernah dengar kata judul lagu rohani, judulnya pasrah, atau kata-katanya, aku pasrah padamu Tuhan, tidak ada. Betul? Kalau lagu aku berserah pada Yesus, Juru Selamat, aku berserah. Ku tak akan menyerah, betul? Pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya
rencana. Betul? Tidak ada lagu gereja yang kata-katanya pasrah. Menyerah itu pun karena tidak mampu lagi berbuat dan menyerah. Dan dia akan berdiam pasif, itu menyerah. Tapi kalau berserah, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan dengan iman. Pasrah itu tidak ada iman, menyerah itu juga tidak ada iman. Bahasa Jawanya itu ngelokro, betul ya? Putus asa. Tapi kalau berserah, punya pengharapan. Iman kita yang menyelamatkan. Amin. Kita buka di Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 saya bacakan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Roma ini. Di Roma pasal 1 sampai 11 itu di sana menerangkan bahwa orang percaya itu hidup dalam kemurahan. Orang-orang yang berdosa yang harusnya di bawah kemurkaan Allah, harusnya binasa, tetapi diselamatkan. Roma pasal 1 sampai 3 itu menerangkan oleh anugerah Yesus Kristus kita ini dibenarkan. Sehingga kita yang harusnya binasa diselamatkan, memperoleh damai sejahtera, memperoleh kasih karunia, sukacita, pengharapan. Kebenaran datang hanya oleh Roma pasal 4 sampai 5 itu kebenaran di sana menjelaskan kebenaran itu hanya datang oleh iman, bukan oleh perbuatan hukum Taurat. Pasal 4 sampai 5. Pasal 6 sampai 7 di sana dijelaskan dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Roma 8 sampai 10 di sana dijelaskan kita ini hidup bebas dari kuasa daging, hawa nafsu, manusia lama. Tetapi Roh Kudus yang menyertai kita itu senantiasa menyertai kita sehingga tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi kita ini hidup tidak didasarkan oleh kehendak daging, tetapi atas dasar anugerah dan kehendak Allah. Roma pasal 11 di sana menjelaskan secara spesifik memberi gambaran kita ini adalah cabang zaitun liar yang dicangkokkan pada pokok zaitun supaya kita mendapatkan kehidupan. Siapa pokok zaitun itu? Yaitu Yesus Kristus. Sehingga kita bisa mendapatkan kehidupan. Oleh karena itu, Rasul Paulus ketika menuliskan surat kepada jemaat di Roma ini, mengajak kita semua juga untuk mempersembahkan tubuh kita ini. Karena oleh kasih karunia Allah mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga Kristus yang harusnya tidak berdosa, dijadikan berdosa. Mati di atas kayu salib menumpahkan darahnya. Sehingga kita yang harusnya binasa diselamatkan. Hari ini ada perjamuan suci ya. Kita sebentar lagi menerima tubuh dan darah Yesus. Kita menerima tubuh itu, kita menghadirkan Kristus di dalam tubuh kita. Sehingga kita ini hidup bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Yang memampukan kita melakukan segala sesuatu di luar pikiran kita. Kita menerima darah Yesus, darah yang tertumpah di atas kayu salib. Sehingga di dalam darah ada kehidupan. Betul ya? Di PMI itu satu tetes darah menyelamatkan nyawa manusia. Di dalam darah ada kehidupan. Ketika kita minum darah Kristus, ada kehidupan Kristus yang hadir dalam hidup kita. Sehingga kita kalau menyadari dari Roma pasal 1 sampai 12 sampai 11 ini, makanya Rasul Paulus mengajak jemaat di Roma. Persembahkanlah tubuhmu yang
hidup. Yang kudus sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Persembahkanlah tubuhmu. Tubuh ini dalam bahasa aslinya itu soma. Artinya segala aspek tubuh kita yang hidup ini, segala sesuatu yang terbaik, segala sesuatu yang prioritas dalam hidup kita ini, kita persembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Di ayat 2 diperbarui oleh akal budi. Kalau di ayat 1 ini berbicara mengenai lahiriah kita, tubuh yang hidup ini, segala sesuatu yang sangat prioritas, yang sangat berarti, segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita ini kita serahkan kepada Tuhan. Tetapi di ayat 2 memperbarui akal budi, bicara mengenai batiniah. Saya pagi ini mau bicara mengenai mempersembahkan tubuh, menyerahkan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Bagaimana kita berserah kalau kita tidak bisa memahami bahwa Kristus telah menebus kita, harusnya binasa, kita bisa diselamatkan. Kita sadari bahwa kita ini adalah anak Allah. Kita bukan lagi sebagai hamba. Kenapa saya bilang sebagai anak Allah? Bapak Ibu, kalau kita memposisikan diri sebagai anak, kita tidak perlu minta warisan lagi kepada Bapak. Betul? Kalau kita sebagai hamba, Bapak Ibu yang punya satu usaha, kalau karyawan saudara datang kepada saudara, bos, saya mau minta warisan bos. Kira-kira bagaimana? Wow, katanya ditempel. Ini sudah kelewat batas. Kamu karyawan, kamu hamba kok minta warisan. Tapi kalau seorang anak, orang tuanya masih ada, aku minta warisan. Wah, ini anak yang tidak tahu diri. Seperti perumpamaan anak yang hilang, ketika anak ini datang kepada bapaknya minta warisan, dia anak yang sudah kelewat batas. Anak yang kurang ajar, bapaknya masih ada kok minta warisan, diberikan bapaknya. Pergilah ia membawa harta itu, berfoya-foya sampai habis. Dan negeri itu dilanda kelaparan, sehingga dia tertimpa kelaparan. Sampai dia bekerja kepada seseorang di negeri itu, untuk memelihara, memberi makan babi. Saking kelaparannya dia makan makanan babi itu, untuk mengisi perutnya. Dan dia berkata, aku menyesal. Kenapa aku pergi dari bapakku? Di tempat bapakku banyak makanan berlimpah. Bahkan upahan bapakku di sana saat ini makan dengan kenyang dan berlimpah. Kenapa aku meninggalkan bapakku? Pemeliharaan bapakku. Menyesal dia. Aku mau pulang. Aku siap menerima hukuman. Dia pulang. Bapaknya dari jauh melihat anaknya. Anaknya sudah siap. Bapak, aku salah. Hukumlah aku. Jadikan aku upahanmu, enggak apa-apa. Asal aku bisa makan. Tapi bapaknya dari jauh melihat anaknya pulang, berlari. Dipeluknya anak ini. Tidak diperhitungkan kesalahannya. Tidak diperhitungkan lagi apa yang sudah diperbuat. Karena bapak ini melihat anaknya yang terhilang sudah kembali. Anaknya yang bersalah sadar, bertobat dan kembali. Dipeluk. Disuruh pegawainya untuk menyembelih sapi yang tambun. Diadakan pesta, dikasih jubah, dikasih cincin. Tapi ini anak yang si bungsu, yang si sulung tidak terima. Aku sudah berbakti kepada Bapak, aku sudah melakukan ini, aku sudah melayani Bapak. Aku tidak pernah sekalipun dipestakan. Bapaknya berkata, segala yang aku miliki ini adalah milikmu. Kita mau jadi seperti si bungsu ini. Kalaupun kita pernah terhilang, kita pernah berbuat salah, kita mau kembali dengan pertobatan penuh.
Dan kita tidak mau mengulang dosa itu lagi dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu menjadikan anak-anak Allah, akan menyerahkan seluruh hidup kita ini kepada Tuhan. Kita rela. Karena kita adalah anak dan kita tidak perlu minta hak ahli waris, tetapi dengan sendirinya kita akan menerima warisan dari Allah itu. Amin. Seperti anak si sulung ini, dia bukan bersikap sebagai anak tetapi sebagai hamba. Hamba upahan. Hamba itu melakukan segala sesuatu selalu minta upah. Yang dia lakukan, karyawan itu kerja masuk jam 8 sampai jam 4. Apa yang buat dia, motivasinya apa? Upah, gaji. Kalau seorang anak bekerja dari pagi sampai malam pun rela. Karena dia merasa ini adalah milikku juga. Milik bapakku, milikku juga. Kalau saudara sebagai karyawan disuruh mempersembahkan seluruh kehidupan saudara pada perusahaan. Kerja mulai pagi sampai pagi. Udah akan mau. Ditelepon jam 6 sore pun, oh ini sudah di luar jam kerja, ngapain? Ada hitung-hitungannya, karena tujuannya upah. Jangan kita menjadi hamba, tapi jadilah anak. Menjadi putra. Kalau kita berstatus putra, kita bisa di Roma 12 ayat 1 ini mempersembahkan tubuh yang hidup ini, yang berkenan kepada Allah. Yang berkenan yaitu yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga itu adalah ibadahmu yang sejati. Sejati ini bahasa aslinya itu logikos. Yang masuk akal, yang bisa diterima akal. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi kekuatan ilahi. Amin. Kalau kita dengan kekuatan kita, tidak mungkin bisa. Kalau Bapak Ibu ngomong, aku sudah mempersembahkan tubuhku ini sebagai persembahan yang hidup. Sudah bertahun-tahun aku taat melakukan firman. Sudah mempersembahkan hidupku ini kepada Tuhan. Tapi kok masih belum ada perubahan. Kok ya begini-begini saja. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika saudara mempersembahkan tubuh ini, mempersembahkan tubuhnya berjalan dengan kedagingan saudara, atau berjalan dengan roh? Kalau berjalan dengan kedagingan, aku mau mempersembahkan tubuhku ini. Aku mau nurut suamiku yang kasar galak. Aku mau nurut, aku mau layani dia. Aku cuma tujuanku supaya bertobat dia, bertobat. Tujuannya daging, hanya menyenangkan daging. Kita sakit semua. Tapi kalau kita rela berserah kepada Tuhan, mempersembahkan tubuh ini, melakukan dengan roh, bersama dengan Tuhan. Yang masuk akal, yang logikos, yang sejati, tapi di luar kemampuan kita, bersama dengan Tuhan, kita akan menerima hasilnya juga dalam roh, yaitu kemuliaan. Kita bukakan minta tolong di Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya tadi sampaikan kalau kita melakukan bukan dengan daging, tapi dengan roh. Ada orang yang melakukannya itu secara daging. Aku melakukan ini. Aku melakukan ini, menyelesaikan ini. Oh, semua hanya bagi kemuliaan Tuhan. Belum tentu dia murni. Tapi kalau seseorang melakukannya itu, dia tahu, sadar betul. Ini darimu Tuhan. Aku tidak sanggup melakukannya tanpamu. Tuhan memberkati kita
secara keuangan, ini milikmu Tuhan. Aku ini hanya pengelolamu. Tuhan menganugerahkan anak-anak ini adalah milikmu Tuhan. Ini pusakamu yang kau titipkan kepada kami Tuhan sebagai orang tua. Aku mau pelihara dia di jalan kebenaran dengan firman-Mu. Ini uang milikmu Tuhan, aku hanya pengelola. Aku mau mengerjakannya bersama denganmu Tuhan. Oleh dia, aku mau mengerjakannya oleh dia, bersama dengan dia. Aku mau memelihara anak-anak ini, pusakamu ini, oleh dia, bersama Tuhan. Saudara dipercayakan satu perusahaan ini, saudara ketika sadar, ini milikmu Tuhan. Aku hanya pengelola. Aku mengelola perusahaan ini, aku tidak bisa kecuali bersamamu Tuhan. Aku mampu. Aku kerjakan ini Tuhan. Aku kembalikan kepada dia. Aku serahkan kembali kepada Tuhan. Aku ajak keluargaku bersekutu. Mesbah doa, istri anak-anakku, aku kembalikan. Aku perlakukan ini bersama dengan Tuhan. Aku kembalikan kepada dia. Bagi kemuliaan Tuhan. Kalau saudara bisa melakukan itu, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, mempersembahkan tubuh yang hidup ini sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan disenangkan, karena itu adalah ibadah yang sejati. Saudara beribadah hari Minggu, tidak salah. Ini satu liturgi. Tetapi sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah kita mau berserah mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup. Itu ibadah yang sejati dalam kehidupan sehari-hari. Saudara setir mobil disenggol orang yang keluar firman Tuhan. Sabar, kuasai diri. Itu mempersembahkan tubuh sebagai ibadah yang sejati. Saudara difitnah, dimusuhi, disakiti, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Ampuni dia, maafkan dia. Dalam sakit penyakit, berserah kepada Tuhan. Berserah, kata aktif. Berserah, percaya penuh kepada Tuhan, menyerahkan penuh kepada Tuhan. Dan kita aktif menghidupi firman Tuhan. Roh kita tetap menyala-nyala. Melakukan firman, memperkatakan firman, mempercayai firman dengan sungguh-sungguh. Sehingga kesembuhan terjadi. Berapa waktu yang lalu istri saya di dalam perutnya ada benjolan. Diperiksakan dokter, benjolannya 5-10 cm. Dan istri saya tanya pada dokter, apa bisa dikasih obat untuk mengecilkan? Tidak bisa, kecuali operasi. Dokter vonis tidak bisa kecuali operasi. Dia pulang berdoa, berserah kepada Tuhan. Tuhan, dokter bilang tidak bisa, tapi aku masih punya Tuhan yang hidup, yang sanggup menyembuhkan sakitku ini. Yang kata dokter tidak bisa, yang mustahil bagi manusia, aku sanggup. Aku percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Doakan terus. Didoakan terus pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. 2 minggu kemudian kembali ke dokter. Katanya dokter yang pertama suruh foto bagian dalam ini melihat. Dia kembali diperiksa, dokternya heran. Oh, ini mengecil ini. Istri saya langsung gini, katanya dalam hati ya. Katanya kemarin tidak bisa mengecil. Ini mengecil. Oh ini baru mengecil tapi belum hilang. Dokternya ngomong gitu lagi. Tapi istri saya tidak patah semangat.
dia berserah kepenuh pada Tuhan, mempercayai Tuhan sepenuhnya. Pulang didoakan lagi, dengarkan firman, mendapat firman, percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti sembuhkan, diimani, dilakukan terus. Kurang lebih 1 tahun, difoto, bawa ke dokter, dokternya heran. Karena benjolan itu hilang, Tuhan sembuhkan. Ketika kita berserah penuh percaya kepada Tuhan, sakit penyakit disembuhkan. Hana, suaminya Elkana, madunya Hana yaitu Penina itu selalu mengejek kalau dia mandul, tak bisa punya anak. Sampai dia sedih, begitu sedihnya merasa dihina, diejek oleh madunya yaitu Penina. Tapi dia bukan pasrah, dia bukan menyerah, udah enggak tahu Tuhan, kalau memang aku ini mandul ya sudah, kalau enggak bisa punya anak ya sudah, enggak. Ketika istri saya pun divonis ada benjolan, dokter enggak bisa, ngomong enggak bisa kecuali operasi. Tapi dia punya iman. Enggak, aku punya Tuhan yang hidup, yang sanggup menyembuhkan. Hana pun begitu, dia berpengharapan penuh. Aku punya Allah yang hidup, yang sanggup memberikan anak. Kandunganku yang mandul ini bisa diubahkan, bisa punya anak. Dan imannya terjadi, Tuhan memberikan seorang anak, Samuel. Bahkan bukan 1 orang, tapi bisa lebih. Itu kuasa Tuhan. Ketika kita berserah kepada Tuhan, mempersembahkan tubuh yang hidup ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, maka otoritas Allah turun kepada kita. Amin. Ketika kita taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, otoritas Tuhan turun atas kita. Bagaimana otoritas Tuhan turun atas kita kalau kita tidak taat kepada Tuhan? Kalau saudara berkata, aku ini tidak bisa apa-apa Pak. Aku ini sudah dilahirkan, sudah rasanya tidak berharga, teman juga tidak punya. Aku ini hanya seorang bapak yang sederhana. Aku ini hanya seorang ibu yang sederhana. Aku hanya seorang anak yang sederhana, tidak ada kepandaian, tidak ada skill apapun. Tapi kalau saudara punya kerendahan hati. Rendah hati itu berarti kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupku. Bukan kehendakku. Kalau saudara punya kerendahan hati, taat kepada Tuhan, otoritas Tuhan saudara terima. Dan Tuhan mau pakai orang-orang yang sederhana ini untuk mempermuliakan namanya. Amin. Ketika saya mengikuti dalam satu acara di suatu pegunungan, di sana ada yang namanya itu moderator. Atau yang lebih keren namanya itu yang sering dikenal adalah fasilitator. Ketika saya di SMS oleh fasilitator atau moderator itu, saya lihat bahasanya SMS itu ketika ini saya belum bertobat. Saya lihat bahasanya SMS itu bahasanya orang yang sederhana. Waduh, saya berpikir secara logika. Cara bicaranya ini level kepandaiannya sudah di bawah saya. Saya punya masalah yang harus saya bawa ke sana untuk diselesaikan. Saya mau cari solusi, bukan cari masalah lagi di sana. Saya datang di tempatnya, saya datangi ketuanya moderator atau ketua fasilitator, saya datangi. Mana ketuanya? Oh ini, Pak ini. Saya datangi, Pak saya mau minta ganti moderator saya, fasilitator saya ini. Kenapa Pak? Dari bahasanya SMS saja saya sudah tahu ini level kepandaiannya di bawah saya. Wow, begitu sombongnya ini. Ketika saya dulu belum bertobat tuh orang yang sangat sombong sekali. Saya ngomong terus terang, belak-belakan saya enggak sungkan. Waduh maaf Pak,
Enggak bisa Pak, ini sudah diatur. Udah Bapak ikuti aja. Ya sudah, tapi dongkol hati saya. Ketika acara dalam satu sesi disampaikan, dibagi kelompok, lah moderator ini berfungsi, fasilitator ini berfungsi. Bapak ini hanya ngomong, saya enggak telaten. Saya ngomong, Pak begini aja lah Pak, saya yang ngomong aja. Dalam sesi ini tadi mengenai ini, Bapak mau ngomong yang didapatkan apa, komitmen saya apa, begitu toh Pak? Saya dapatkan ini, komitmen saya begini. Nah, saya ada masalah terbentur dalam sesi ini tadi, ini. Sekarang solusinya bagaimana? Saya dengan sombongnya saya tantang, dan Bapak itu, maaf ya Pak Sugeng, terus terang saya enggak bisa menjawab. Dalam hati saya, lah tenan toh, enggak bisa apa-apa kan, untuk apa ini? Ini dalam logika saya. Tapi Bapak ini dengan rendah hati ngomong begini, Pak Sugeng, saya terus terang enggak bisa menjawab masalah ini. Tetapi saya percaya, Pak Sugeng ikut di sini, nanti Tuhan Yesus sendiri yang akan menjawab Bapak. Wah, seluruh kesombongan, kepandaian saya ini rasanya seperti runtuh. Saya seperti ditampar. Saya hanya tertunduk dalam hati saya. Benar Pak, apa yang kamu ngomong Pak. Saya enggak bisa berharap sama manusia. Saya percaya Tuhan bisa sanggup. Dan benar, seluruh masalah saya terjawab oleh Tuhan. Apa kuncinya? Saya mau berserah. Saya mau buka hati, berserah, mengizinkan Tuhan bekerja atas hidup saya, memproses, mau mengeluarkan apa yang tidak berkenan di dalam bejana ini untuk diperbarui. Tubuh menjadi tubuh yang baru, diperbarui. Dan saya mau persembahkan untuk Tuhan. Saya terima otoritas kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu saya terima. Dan itu merestorasi seluruh kehidupan saya. Diubahkan. Karakter yang tidak baik, yang sombong, Tuhan ubahkan menjadi seorang. Terus belajar menjadi yang rendah hati. Terus menguasai diri terus. Belajar kehidupan tidak ada habisnya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Semakin kita belajar merenungkan firman Tuhan, semakin kita nih, saya nih merasa seperti orang yang kecil, yang tidak ada artinya apa-apa. Semakin saya memahami kebenaran firman Tuhan, saya semakin tidak ada kekuatan apa-apa. Saya hanya berserah kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup saya, memakai seluruh hidup saya untuk kemuliaan Tuhan. Karena saya sadari, segala yang saya miliki dari Tuhan, kepandaian ini dari Tuhan. Kalau kita merasa pandai, Tuhan pencet satu urat aja, kita sudah tidak bisa apa-apa. Saya ini saya bersama istri ini sedang dalam pergumulan mendoakan sahabat istri saya ini, suaminya kena kanker. Orang yang sombong sekali, orang yang sangat merasa pandai, merasa kuat, merasa bisa, merasa memiliki semuanya itu karena kekuatannya dia. Dan Tuhan izinkan kena kanker. Kakinya untuk jalan susah. Menurun terus sampai lumpuh. Terakhir saya datang di bawah dada ini sudah tidak punya rasa. Sudah tebal. Tinggal sedikit. Istrinya Tuhan tegur melalui apa yang Tuhan sampaikan, saya sampaikan aja seperti tukang pos saya sampaikan. Tuhan berkata seperti ini, begini. Dan istrinya bertobat di dalam jalan kebenaran. Suaminya keras hati terus. Sampai tinggal segini, masih ada yang dikeraskan hatinya. Saya kemarin kunjungi, Pak, saya ngomong terus terang. Kalau memang Tuhan
Dia sudah siap sama suami istri ini sudah siap. Kalau Tuhan izinkan akan panggil, dia siap. Saya ngomong, Pak kalau memang Tuhan berkehendak, Bapak dipanggil Tuhan. Rohmu harus tetap menyala. Jangan seperti es yang dingin, yang tidak ada kehidupan. Jadilah seperti lilin. Ada api terang yang selalu hangat. Api itu menunjukkan kehidupan yang selalu bisa menerangi rohmu, sekelilingmu. Dan ketika kalau tubuhmu tidak diselamatkan Tuhan, tapi rohmu diselamatkan Tuhan. Jangan diambil Tuhan dalam kebinasaan, kekal, tubuh dan rohnya. Pagi harinya dia telepon saya, Pak, saya minta maaf ya Pak. Kemarin Pak Sugeng datang, saya kurang merespon begini. Saya minta maaf, saya mau memuji Tuhan. Saya mau merenungkan firman. Saya terus mau membangun roh saya. Wah saya dengar itu sukacita. Beban saya itu hanya rohnya. Kalau tubuhnya tidak diselamatkan, rohnya yang diselamatkan. Seperti Bapak sebagai moderator tadi yang saya sampaikan. Kalau saudara menjadi seorang yang kecil, yang tidak ada artinya apa-apa. Termasuk kami suami istri ini kecil sekali tidak ada artinya bagi Tuhan. Di mata orang-orang tidak ada artinya. Tapi Tuhan mau pakai orang-orang yang rendah hati. Untuk mempermalukan orang-orang yang sombong. Yang merasa bisa. Seperti saya dulu. Orang yang sombong merasa bisa dipermalukan hanya oleh orang yang sederhana. Dibuat bertobat. Saya pun setiap hari didoakan istri saya. Tuhan, antenanya ini taruh di tengah Tuhan. Jangan sampai melenceng salah. Saya hanya ditegur istri saya, Pi, kamu mau begini sampai kapan? Sampai umur berapa kamu? Saya nangis seperti anak kecil. Saya terima, saya menerima pertobatan. Terima zaman Roh Kudus. Roh Kudus mengubahkan dan saya seperti orang yang takut. Takut kalau saya sudah dipanggil Tuhan mau kemana? Menuju kebinasaan kekal di neraka. Tidak mau saya Tuhan. Saya tidak tahu caranya bagaimana. Tuhan ajar Tuhan. Nah, mulai berserah. Ketika berserah Tuhan, Roh Kudus bekerja. Bapak Ibu, jangan pernah minder dan merasa tidak bisa. Kalau kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan memampukan saudara melakukan segala sesuatu bersama dengan Dia, kepada Dia bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kalau saudara ditunjuk oleh Ibu Gembala untuk mengerjakan sesuatu, ingatlah tugas itu kemurahan dari Dia, hanya dari Dia saja. Lakukan dengan hati yang tulus, tanpa motivasi apa-apa. Bersama dengan Dia, bersama dengan Tuhan. Dan kembalikan kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saudara menerima tugas itu, aku harus selesaikan ini. Supaya ketika selesai nanti, Ibu Gembala biar melihat bahwa aku ini ternyata bisa melakukan dan aku adalah pandai. Nah, itu melakukannya dengan daging. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup ini bukan berkenan kepada Tuhan, tapi hanya berkenan kepada daging. Sakit semua. Dan mengalami benturan-benturan yang sakit, tidak enak. Tapi kalau kita mempersembahkan sebagai tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Tuhan, yaitu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, firman Tuhan, dengan penundukan diri, taat kepada Tuhan. Tuhan bekerja bersama kita, melakukan yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kita melihat kuasa Tuhan. Kita melihat terobosan-terobosan terjadi dalam hidup kita. Yang tidak pernah dipikirkan secara akal ini terjadi dalam hidup kita.
Dan itu merupakan persembahan yang sejati. Ibadah yang sejati. Amin. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu apa. Mungkin dalam hal pekerjaan, dalam rumah tangga, suami, istri, anak-anak. Dalam hal apapun, di masa yang sukar seperti ini, pandemi, tetapi bagi anak-anak Tuhan yang berserah kepada Dia, Tuhan mau bedakan, Tuhan mau angkat. Artinya berserah itu kan mempercayakan hidup kita, meletakkan di tangannya Tuhan. Kalau kita letakkan di tangannya Tuhan, yang bekerja kita atau Tuhan? Tuhan yang bekerja. Kalau Tuhan yang bekerja, ya kita harus menundukkan diri, taat kepada kehendaknya. Biar kehendak Tuhan yang terjadi. Kita tidak fokus lagi kepada apa. Kalau saudara disuruh bangun rumah, membangun rumah itu dengan kekuatan daging saudara, waduh ini butuh bahan ini, uangnya nggak cukup, dari mana nih uangnya? Aduh bagaimana ini? Babak belur saudara. Karena mengerjakannya dengan daging. Tapi kalau Tuhan sudah katakan dengan jelas, bangun rumah ini, saudara membangunnya dengan bersama dengan Tuhan, sadarilah bahwa semuanya yang aku pegang ini milikmu Tuhan. Dan Tuhan perintahkan aku untuk membangun rumah ini, berarti tanggung jawab semuanya dari Tuhan. Kalau butuh bahan, beli, Tuhan akan sediakan. Ketika membayar, ya Tuhan sudah sediakan, bayar. Fokusnya bukan, wah rumah ini nanti jadinya seperti apa. Wah kalau tidak jadi bagaimana? Bukan masalah jadi, tidak jadi lagi. Kalau fokusnya rumah itu jadi seperti ini, suatu kali teman-teman saudara datang, waduh hebat kamu Pak, bangunannya hebat. Saudara akan, iya aku kok yang bangun. Lupa, mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi kalau fokusnya bukan jadi, tidak jadi, tapi hanya taat. Tuhan hari ini, aku suruh beli besi Tuhan, aku beli Tuhan. Bayar loh Tuhan, waktunya bayar, oh Tuhan sediakan, puji Tuhan. Waktunya suruh urus surat, taat saja, lakukan saja. Suruh beli bahan bangunan ini, taat saja. Lakukan ini, taat saja. Fokusnya sudah bukan jadi, tidak jadinya, taat saja. Ketika rumah itu jadi, dan kita dipuji orang, luar biasa. Kita bisa berkata, enggak. Tembok yang aku bangun ini semua bertuliskan kebenaran Tuhan. Loh kok bisa gitu Pak? Bukan aku yang membangun. Betul Tuhan yang perintahkan aku, tapi semua yang cukupkan Tuhan. Tembok ini bisa berdiri karena Tuhan. Oh lantainya bagus Pak, betul. Kamu hebat? Enggak, bukan aku yang hebat. Tuhan yang hebat. Aku melihat kuasa Tuhan terjadi. Lantai-lantai ini bisa terpasang semua karena Tuhan. Semua bertuliskan kebenaran. Karena kuasa Tuhan yang terjadi. Itulah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Aku dapat dari Tuhan, aku bekerja bersama Tuhan, aku kembalikan kepada Dia dan semuanya bagi Tuhan. Kalaupun saya kasih contoh WL berdiri di sini pun melakukan mimpin pujian, bukan akunya, tetapi aku mau nurut Tuhan. Sudah jadwalkan aku mimpin pujian, aku mau berdiri di sini Tuhan, aku mau taat melakukan apa yang tugasku memimpin pujian. Kalau sampai orang yang manifestasi rebah dan bertobat, bukan karena aku Tuhan. Tapi karena Engkau, sebab semuanya daripadamu. Aku melakukannya juga bersamamu. Aku kembalikan kepadamu Tuhan, semua bagi kemuliaan Tuhan. Saudara main musik, sampai nada-nada saudara
bertuliskan kebenaran. Artinya bukan saudara yang melakukan, tetapi Roh Kudus yang bekerja kepada saudara. Sehingga nada-nada itu orang mendengar, bisa nangis, bertobat di sana. Mimpin pujian, singer, hanya sederhana saja singer, menyanyi. Tapi orang melihat kesungguhan hati, melakukan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jemaat melihat bisa nangis, bertobat. Kuncinya berserah kepada Tuhan. Sadari ini pemiliknya adalah Engkau Tuhan. Aku melakukan bersamamu Tuhan. Kalau aku sadari aku melakukan bersamamu, berarti bukan kuat gagahku Tuhan, tapi karena Engkau. Dan aku kembalikan kepadamu Tuhan. Karena kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Saya minta pemain musik WL Singat. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Harapanku hanya saat ku tak melihat jalanmu Tuhan. Saat ku tak melihat jalan dan aku tak mengerti rencanamu Tuhan. Tetapi aku mau tetap berpegang kepada janjimu. Bahwa janjimu itu adalah iya dan amin. Dan pengharapanku Tuhan hanya kepadamu, kepada Tuhan Yesus yang hidup. Mari kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu, katakan, hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya Tuhan, percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Selalu ku percaya. Saat kami tak melihat jalan-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku, katakan dengan sungguh-sungguh, hatiku percaya Tuhan. Kami percaya ketika kami berserah kepadamu, kami letakkan hidup kami di tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami terima otoritas-Mu, kuasa-Mu terjadi di dalam hidup kami, mengubahkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin Tuhan. Selalu ku hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Selalu ku katakan dengan imanmu, hatiku percaya, hatiku
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kirala batang kaya ramash kata kaya ramatang. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Sebentar kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami yang melayani, Engkau kuduskan kami, Kau layakkan kami Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Angkat hosti di atas kepala kita. Kirala bata kaya nama sikiara bala bala basikara bata kaya rabala bala balas. Kirala bata kaya nama sikiara bala bala bata kaya. Dengar saudaraku, sebelum kita makan tubuh Kristus, dengar firman Tuhan berbicara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diperserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di atas kepala kita. Kirala bata kaya ramashikata kaya rabataba. Sebelum kita minum, dengar firman Tuhan berbicara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa ini adalah darah Kristus? Minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ambil waktu saudara. Saudara bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi saudaraku, ambil waktu saudara bersyukur kepada Tuhan. Karena kebaikannya, karena kasihnya yang begitu besar, yang Tuhan sudah curahkan, yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita anak-anaknya. Apa yang kita balas?
apa yang akan kita balas. Mari saudaraku, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kata kaya raba-raba kiara wala-wala masyara bara-bara nabu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik, Engkau hidup. Haleluya. Terpujilah Tuhan, kami sembah Engkau, kami sanjung, kami tinggikan, kami agungkan, sebab Engkau yang layak menerima semuanya. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami penuh mengucap syukur, berterima kasih kepada Engkau Allah yang hidup. Engkau sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus kami, anak-anak-Mu ini Tuhan, yang seharusnya kami yang binasa. Tetapi karena kasih-Mu Tuhan, Engkau mengangkat kami, Engkau memulihkan kami, Engkau menebus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuh dan darah-Mu sudah menyatu dengan tubuh dan darah kami, ada di dalam hidup kami. Maka DNA Kristus itu ada di dalam hidup kami, terus memperbarui kami untuk kami boleh semakin hari semakin lebih sempurna seperti Engkau Kristus yang sempurna dan kudus adanya. Terima kasih Tuhan, dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami boleh disembuhkan, kami dipulihkan, dan oleh darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib itu,
mengalir dan mengampuni segala dosa pelanggaran kami, menebus kami dan mematahkan semua kutuk nenek moyang, kutuk kegagalan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami dibebaskan, kami dimerdekakan. Terima kasih Tuhan, bukan untuk melakukan yang salah, bukan untuk melakukan kejahatan, tetapi Tuhan, kami boleh pakai Tuhan, kemerdekaan, kebebasan, waktu yang Tuhan berikan kepada kami ini untuk kami kembalikan, memuliakan nama Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Lewat sikap hidup kami Tuhan, lewat perkataan kami Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah menolong ibadah raya kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah melawat dan menjamah setiap pribadi-pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Era pujian penyembahan kami boleh merupakan persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau. Dan firman yang telah kami dengar, kami tangkap, kami renungkan, dan kami pulang, kami lakukan di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Untuk kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu Tuhan atas hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Baik itu Tuhan musik, WL, baik juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, para diaken kami semuanya Tuhan, Engkau memberkati kami. Tidak ada satupun yang terlewati Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Sugeng, Tuhan bersama istri akan kembali sebentar ke Solo, Tuhan menolong perjalanannya, Tuhan berkati pekerjaannya, hidup nikahnya, Tuhan pakai terus hamba-Mu untuk terus melayani Engkau. Tuhan, untuk menjadi saluran berkat-Mu, menyampaikan isi hati-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, firman yang telah kami dengar, Engkau mengajar kami, Engkau mendidik kami, Engkau menasehati kami Tuhan, karena Engkau mengasihi kami.
Engkau mau Tuhan kami selamat. Engkau mau Tuhan kami bahagia Tuhan. Engkau mempunyai rencana yang indah buat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kalau Engkau menasehati mendidik kami bukan berarti Engkau jahat Tuhan. Tetapi Tuhan tujuan Engkau Tuhan supaya kami kembali kepada Engkau. Kami boleh bertobat Tuhan. Dan Tuhan kalau waktu kami tiba untuk kami pulang menghadap Engkau Bapa di surga. Tuhan Engkau berkata, sabaslah hambaku yang setia, masuk di dalam perjamuan kawin anak domba. Kami digolongkan di dalam domba-domba. Kami tidak digolongkan di dalam kambing-kambing Tuhan. Tuhan itu kerinduan kami. Kami mau itu Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Beri kami Tuhan. Untuk kami boleh membuka hati. Kami boleh berserah kepada Engkau. Mengandalkan hidup ini sepenuhnya kepada Engkau saja Tuhan. Tidak dengan yang lain yang ada di bawah bumi ini Tuhan. Bahkan juga Tuhan kami boleh mempunyai rendah hati. Dan kami boleh taat Tuhan. Dengar-dengaran akan suara-Mu. Dengar-dengaran Tuhan akan Tuhan Yesus perkataan-Mu. Dan kami melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, sungguh Engkau baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat hadirat-Mu Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Yang di dalam masalah pekerjaan, di dalam masalah rumah tangga, Tuhan yang mereka kekurangan, Tuhan sudah memulihkan dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan bagi mereka yang Tuhan terikat Tuhan dengan kebiasaan buruk, terikat dengan segala jenis dosa, kami percaya tubuh-Mu sudah Tuhan dan darah-Mu sudah menyatu di dalam hidup kami. Maka Tuhan sudah membebaskan kami, memerdekakan kami untuk kami berjalan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, saya hamba-Mu bawa Tuhan, ini amplop perpuluhan dari anak-anak-Mu, mereka yang sudah melakukan perintah-Mu, mereka mengembalikan perpuluhan, mereka dengan taat, dengan tulus hati. Sekalipun mungkin Tuhan, di dalam kehidupan mereka ada banyak Tuhan masalah, tantangan, rintangan, problem apapun Tuhan. Tapi anak-anak-Mu tetap setia, anak-anak-Mu tetap taat dengan tulus melakukan perintah-Mu Tuhan. Dengan mengembalikan perpuluhan ini. Maka kami percaya Tuhan Yesus, apa yang menjadi bagian kami Tuhan, Engkau Tuhan memberikannya pada kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati. Hamba-Mu tidak bisa menyebutkan satu persatu Tuhan. Tapi Tuhan, ini nama-nama banyak di dalam amplop perpuluhan ini. Engkau tahu Tuhan, di dalam hati yang terdalam anak-anak-Mu semuanya yang sudah mengembalikan perpuluhannya Tuhan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tangan-Mu, angkat wajah-Mu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberikan Kau kasih karunia-Nya dan damai sejahtera-Nya. Dan apapun yang Kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan menerima katakan